Oke, sekarang kita coba lihat soal latihannya. Soal nomor 1. Sebuah benda sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian dipercepat sebesar 6 meter per detik kuadrat selama 3 detik. Jarak yang ditempuh benda selama dipercepat sebesar... Nah, kalau kita mau cari jarak, paling gampang kita pakai grafik aja, guys. Perhatikan ya. Nah, ini adalah sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah kecepatan. Saat detik ke-0 atau saat kita mulai mencari jarak ini, gitu kan, dia kan sedang bergerak dengan kecepatan 4. Lalu selama 3 detik katanya dia dipercepat sebesar 6. Gitu ya. Berarti ini percepatannya 6. Kecepatan awalnya 4. Percepatannya sebesar 6 selama 3 detik. Berarti kan ini pertambahan kecepatannya adalah 18 dong. Maka kecepatan akhirnya menjadi 22. Gitu kan ya? Nah, tahu kan dapat 22 kan ya? Cukup 4 tambah 18. Maka di grafik ini 22. Gitu kan? Begini cara grafiknya. Maka tinggal hitung dong luasnya berapa. Gitu. Gitu kan. Berarti jaraknya adalah 4 tambah 22 dibagi 2. Karena rata-rata ya guys. Dikali 3. Berarti 4 ditambah 22 itu adalah 26. 26 dibagi 2 adalah 13. 13 dikali 3 itu adalah 39 gitu. Nah, ini kalau kita membacanya lewat grafik. Kalau lewat matematisnya gimana? Ya sama aja. Karena S itu adalah V rata-rata dikali T. Berarti V0 ditambah VT bagi 2 dikali T gitu kan. Sama cara matematisnya gitu. Tinggal lu lebih nyaman yang mana. Oke, lanjut ke nomor kedua ya. Nah, gerak suatu benda digambarkan seperti grafik. Nah, itu gambar begitu. Jarak yang ditempuh benda selama 15 detik pertama. Nah, ini karena sudah pakai grafik, pasti lebih gampang dong. Nah, dari detik ke-0 sampai ke 10, ini kan dia kecepatannya konstan ya. Berarti kan kita sebut aja jarak pertama gitu kan. Jarak pertamanya berarti kan cukup 5 dikali 10 kan, atau 50. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh saat dia GLB. Lalu dari detik ke 10 sampai 15 dia GLBB. Maka kita sebut aja namanya S kedua. Yaitu ya V rata-rata dikali T, gitu kan. V rata-rata mula-mula dia kecepatannya 5 lalu menjadi 15 selama 5 detik, gitu kan ya. Ya udah tuh, kelihatan tuh kan. Mula-mulanya 5, 5 tambah 15, 20. 20 bagi 2 adalah 10. 10 kali 5, ya 50 juga gitu kan ya. Berarti S totalnya berapa? Ya cepet lah gitu kan. Oh, gampang kan? Gitu doang sih sebenarnya gerak lurus. Nggak ribet-ribet amat. Cuma mungkin kurang latihan atau kurang memahami apa sih kalimat soalnya gitu, dan bagaimana sih gambarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan V0. Berarti kecepatan awal ya. Berarti kecepatan awalnya adalah V0, nggak tahu nilai berapa. Kemudian dipercepat selama 10 detik. Ya. Sehingga kecepatannya menjadi, wah, berarti kan biasanya kan kita kalau kecepatan awal ada percepatannya, ada waktunya, jadi kecepatan akhir dong, gitu kan ya. Kecepatan ini sekarang 90 nih. Tapi dia bilang waktunya 10. Sementara kita nggak tahu berapa percepatannya. Tapi dia bilang jika jarak ini tempuh selama dipercepat adalah 500, oh berarti S-nya sudah ada nih 500. Maka V0-nya berapa? Nah, ini juga gampang nih. Kenapa? Karena cukup pakai S sama dengan V rata-rata kali T. Jarak adalah kecepatan rata-rata yang dikalikan sama waktu. Nah, jarak tempuhnya kan sudah tahu nih, 500. V rata-ratanya nggak tahu, tapi waktunya tahu. Nah, kelihatan dong?
bahwasanya kecepatan rata-ratanya adalah 50. 50 itu didapat dari kecepatan awal yang ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Ya, yakin lah. Udah langsung pada nebak kan bahwa kecepatan awalnya 10 dong. Ya, gitu doang deh. Aman kan? Ya, jangan lupa ya dicatat, dikerjakan ulang, dan sambil coba dipahami gitu. Oke, lanjut nomor 4. Sepeda bergerak sejauh 2 km ke arah, maksudnya sebuah sepeda ya, sebuah sepeda bergerak sejauh 2 km ke arah sumbu X positif. Kemudian 5 km ke arah sumbu Y positif. Ya, berarti dia ke sininya 2, ke sininya 5, gitu kan ya. Karena kakak anggap kamu udah ngerti kartesius dong. Dan seterusnya bergerak sejauh 5 km membentuk sudut 53 dengan sumbu Y positif. Artinya dia bergeraknya ke sini nih, sejauh 5 kilo. Nah, sudutnya yang mana? Nah, sudutnya dibilang, sudutnya dengan sumbu Y positif. Maka, kita gambar begini. Net. Nah, inilah 53. Gitu kan? 53 di sini, bukan di satunya. Kalau di satunya tuh dengan sumbu X positif, atau dengan garis atau bidang horizontal. Gitu. Maka yang semisal dengan sumbu Y positif adalah dengan bidang vertikal atau dengan garis vertikal. Oke, maka langkahnya langsung kita urai dong coy. Langsung diurai, ada yang horizontal, ada yang vertikal, gitu kan ya. Ya bisa lah, kalau lu mau pakai sebelah sini, maka sudutnya pakai yang ini, yang 37. Gitu. Berarti nah, itu kan kebetulan clue-nya kan pakai sin 37 kan, sama cos 37. Maka dapat lah ya. Kalau sin 37 ini berarti 3, kalau cos, maksudnya 0,6 dikali 5, 3. Lalu kalau cos 37 berarti 0,8 dikali 5, berarti ini 4. Nah, berarti kan gambarnya kira-kira sekarang begini nih, berubah nih. Kesini 2, dilanjutin 4. Kok sama panjangnya, Kak? Ya, ulangi. Kesini 2, kesini 4, kesini 5, kesini 3. Berarti pindahnya berapa nih? Ini dia pindahnya berapa? Iya, 10. Kenapa? Karena itu 6 sama 8 ya. Pakai triple Pythagoras. Nah, tapi kuncinya adalah lu lihat nih. Ini dia siku-siku. Berarti dia segitiga siku-siku. Maka pas kalau kita langsung tembak pakai triple atau pakai Pythagoras. Betul. Gitu ya. Maka dia pindahnya sebesar 10 km. Oke, lanjut nomor 5. Wah, asik nih. Tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A ke F sepanjang sumbu X beserta catatan waktunya. Oke. Baca tabel ya. Oke, pertanyaannya. Kecepatan rata-rata benda tersebut dari A ke D. Nah, berarti dia cuma lihat perpindahan dong. Ya. Perpindahannya dia kan ya, karena dia awalnya di sini, berakhir di sini. Berarti kalau secara grafik, ini adalah sumbu X, dia bergerak dari 30 ke 0. Berarti bukan dia. Si benda ini adalah pindahnya adalah minus 30. Bendanya berpindah sebesar minus 30, gitu kan, selama, waktunya lihat, ini sama ini, 30 detik. Berarti, kecepatan rata-ratanya adalah minus 1 meter per second. Atau, dia bergerak 1 meter per second, dia bergerak dengan kecepatan rata-rata 1 meter per second ke kiri. Karena kan, ini pakai sumbu X dong, gitu. Oke, lanjut ke nomor 6. Oke, kakak kasih waktu kamu untuk membaca. Iya, sama aja ya kayak tadi ya. Karena ini begini-begini, dia posisinya startnya dari titik 0. Ya, dia bergerak dari titik 0 sampai ke titik 10. Berarti perpindahannya adalah 10. Selama waktunya? Iya, waktunya 6. Berarti kan jadinya 5/3 dong. Nah, 5/3 itu kan setara dengan 1,67.
Tuh, gampang kan? Wah, ini masih pasti kakak yakin makin gampang nih soalnya nih. Cuma kalimat doang yang agak jelimet. Ya, biasalah. Untuk membuat bingung anak SMA yang mau TBK, soal fisika itu kalimat itu panjang dan bertele-tele. Tapi soalnya gampang. Kalau ditanya pertanyaannya pasti gampang. Gitu. Jadi, kalau ketemu soal fisika, maka kamu harus tabah. Ya, tabah. Atau tekun lah sebentar. Baca soalnya, atau langsung lihat pertanyaannya apa sih. Nah, biasanya pertanyaan itu kalau nggak di akhir, ya di awal. Dengan kamu tahu apa yang mau ditanyakan, lalu cari informasinya di dalam teks itu. Mirip kayak belajar bahasa Indonesia loh. Pertanyaannya apa? Baru kita cari soalnya, gitu. Atau mirip kayak bahasa Inggris ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 50 meter per second dengan sudut 37. Waktu yang diperlukan agar bola mencapai ketinggian 40 meter. Widih. Berarti ini gerak apa dong? Iya, ini adalah gerak parabola. Karena dia ada sudutnya kan. Karena kalau gerak vertikal, dia sudutnya 90 derajat gitu kan ya. Tapi di soal nggak bilang. Hanya bilang benda bergerak naik ke atas. Atau benda bergerak ditembakkan ke atas, tidak mencantumkan sudut, itu pasti gerak vertikal. Tapi kalau dia mencantumkan sudut, itu pasti gerak parabola. Betul. Berarti kira-kira ini adalah bolanya ya, bolanya lucu ya. Ini arah kecepatannya yaitu 50 meter per second. Terus ini dia sudut yang dibentuk antara bola dengan bidang datar 37 gitu kan ya. Jadi kalau sudut elevasi itu kuncinya adalah sudut yang dibentuk antara si benda dengan bidang datar. Kalau dia dengan sumbu Y, dia akan bilang gitu. Oke, 37 berarti ya pakai kayak tadi dong, pakai sin sama cos dong. Berarti yang horizontal adalah pakai cos 37. Cos 37 adalah 0,8, 0,8 dikali 50 adalah 40 berarti ini adalah 30. Dia nanya nih, waktu yang diperlukan agar bola mencapai ketinggian 40. Ya berarti itu maksudnya gini deh, ini ada bola ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal 30. Lalu dia akan naik sampai cat gitu kan. Misalnya di titik ini nih. Di titik ini ketinggiannya adalah 40. Ya kan? Pasti kan sini ada kecepatannya dong, tapi kan kita nggak tahu berapa. Iya, betul. Nah, ini untuk nyampe titik ini butuh waktu berapa lama? Gitu. Lalu gimana caranya? Ya, caranya mah tinggal kita lakukan aja. Gimana caranya? Caranya adalah pakai S. Ini berantakan tempatnya ya. Tapi paham lah ya, kalau kakak hapus sedikit. Ya, dihapus sedikit dulu ya. Ini dihapus, diulang. Ayo Kak Ilham cepetan. Waktunya terbatas. Ini 50, ini 37, maka ini adalah 40, ini 30, gitu kan ya? Nah, terus yaudah cukup lah ya. Berarti S-nya adalah V rata-rata kali T. S-nya sudah diketahui nih, 40. Tapi kita nggak tahu T-nya kan? Maka kita buka persamaannya. S sama dengan V0 ditambah VT bagi 2 dikali T. Gitu. Lalu kan kita nggak tahu T-nya berapa. Maka ada dua cara. Kita bisa buka VT-nya. Kita bisa buka VT-nya menjadi V0 tambah karena naik ya, berarti minus GT dong. Minus GT. Ya. Atau T-nya kita buka. Gitu. Tapi ini kayaknya lebih gampang kalau S sama dengan V0 ditambah V0 dikurang GT. Gitu ya, terus bagi 2 dikali T gitu. Nanti kalau secara nilai ini hapus penuh karena tulisan Kak Ilham gede-gede gitu ya. Berarti kalau kita masukkan nilainya adalah 40 sama dengan ya 30 ditambah 30 dikurang 10 kali T yang dibagi 2 dikali T. Nah, ini geser nih, lempar nih. Lempar si 2 ke 40, berarti jadi 80 dong. Ini jadinya 60 dikurang
10T dikali T. Maka iya akan terlihat seperti persamaan kuadrat, yaitu 60T minus 10T kuadrat sama dengan 80. Nah, ini bisa disederhanakan dulu nih. Semua sama-sama dibagi 10. Lalu rapikan ya. 8, 6T minus T kuadrat. Maka kalau kakak rapikan, jadi T kuadrat minus 6T plus 8 sama dengan 0, gitu kan ya? Yuk, faktorin dong. Berarti T-nya adalah minus 4 dengan minus 2. Berarti T-nya sama dengan 4 dan T-nya sama dengan 2. Nah, ada dua kemungkinan kan? Waktu yang diperlukan agar bola mencapai ketinggian 40. Berarti bisa 1 detik ke 2, bisa 1 detik ke 4. Ya, soalnya mengecoh ya. Nah, seharusnya soalnya ini bilang nih, waktu yang diperlukan agar bola pertama kali mencapai ketinggian 40 ya. Gitu ya. Jadi kalau ada dua pilihan begini, kalau kalimatnya begini kan berarti ada dua pilihan. Seharusnya soalnya adalah yang pertama kali. Iya, kayak Ilham kurang teliti ya, nyiapin soalnya. Tapi nggak apa-apa. Artinya kalau begini kamu tahu, oh ada dua jawaban nih. Ini pasti ada dua jawaban. Karena kan bolanya kan setelah dia naik, dia akan turun lagi dong. Iya, gitu maksudnya. Dia akan turun lagi. Betul, jadi dia akan dua kali mencapai ketinggian 40. Kalau kalimatnya kita ubah agar bola mencapai ketinggian 40 meter pertama kali gitu ya. Waktu yang diperlukan agar bola mencapai ketinggian 40 meter pertama kali gitu kan. Maka jawabannya yang ini. Gitu. Nggak apa-apa, asik aja ya soalnya. Hehehe. Lanjut nomor 8. Sebuah benda dilempar ke atas dengan sudut elevasi 45 dan kecepatan awal 20/2, sehingga lintasannya seperti parabola. Pada saat jarak tempuh mendatarnya 20 meter, maka ketinggiannya berapa? Oke, berarti ini ditembak ke sana dengan kecepatan awal 20/2. Gitu kan? V0 20/2. Sudutnya 45. Langsung ya. Ini 45, ini sama ini kan. Berarti ini V0X, ini V0Y. Langsung kalau 45 berarti setengah akar 2 gitu kan ya. Setengah akar 2 dikali 20/2 ya 20 dong. 20 juga dong. Oke. Jarak tempuh mendatarnya 20, maka ketinggiannya berapa? Berarti kita eksekusi yang pertama dulu ya, yang ini ya. Berarti dari informasi dia bilang saat jaraknya 20, berarti di sini kita nyari T. Gitu kan, V0X kali T. Jadi ini 20, T-nya 1. Tuh. Maka ketinggiannya berapa? Ya berarti H sama dengan V rata-rata kali T, gitu kan. Maka awalnya adalah 20, 1 detik kemudian kecepatannya tinggal 10, kita bagi 2 dikali sama waktunya 1. Berarti iya 15. Maka saat bendanya bergeser 20 meter, bola tersebut naik setinggi 15 meter. Oke? Iya, gampang dong ini. Ini sedikit mengecoh aja, tapi sebenarnya bisa. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Seseorang ingin mengukur kecepatan awal peluru dari senapan. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dari atas menara setinggi 25 meter. Berarti kita gambar nih menaranya, kira-kira begini menaranya, set, gitu kan ya. Kira-kira ya. Nah, menara ini katanya tingginya 25 meter. Lalu si pelurunya ditembakkan dengan sudut kemiringan 30 derajat. Berarti ke sini dong. Ini V0-nya, ini 30-nya gitu kan ya. Ya, ntar lah ya. Sudutnya, ntar aja lah gambarnya. Ganggu deh. Terus berarti lintasannya gini nih. Ini. Ya, maaf ya. Ya, kira-kira lintasannya gini. Nah, ini membutuhkan waktu 5 detik. Gitu kan. Lalu kecepatan awalnya berapa? Berarti dia nanya V0 ya. Gitu. Nah, di sini informasi yang lengkap kan adanya di ketinggian. Berarti kita lewat sumbu Y dong. Berarti kita lewat H sama dengan V0Y
ditambah VTY bagi 2 dikali T ya. Dikali T. Gitu. Nah, hanya itu adalah minus 25. Loh kok minus Kak? Iya, karena dia dari atas turun ke bawah, gitu kan ya. Jadi maka tandanya adalah minus. Berarti minus 25 dikali V0Y ditambah, ya kita buka ya, V0Y minus GT. Karena kan pelurunya ditembakin dong. Dibagi 2 dikali 5. Dah, kelihatan dong nih. Ada yang bisa dicoret-coret kan? 5 membagi minus 25. Berarti minus 5 dong. Minus 5 dikalikan sama si 2. Berarti minus 10. Gitu. Sama dengan V0Y tambah V0Y. Iya, 2 V0Y. Dikurang G 10, T-nya 5. Gitu. Berarti 2 V0Y dikurang 50. Gitu kan? Lalu geser ke kanan. Maka dia akan menjadi 40. Maka 40 ini adalah 2 kali V0Y. Maka nilai V0Y-nya adalah 20. Oke. Kita udah tahu, tadi kan udah tahu kan ya, kalau mau cari V0Y adalah V0 dikali sama sinusnya kan, sinus sudutnya. Nah, V0Y ini nilainya 20. 20 ini adalah nilai V0 yang dikalikan dengan nilai sinus 30, yaitu setengah. Berarti nilai V0-nya berapa dong? Iya, nilai V0-nya adalah 40. Oke. Iya, udah kita berakhir sampai sini ya. Oke, tetap semangat untuk belajar di kelas akselerasi fisika. Sampai jumpa di bab berikutnya. Salam sang juara.